وقل رب زدني علما. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. 3 huruf ini, huruf alif, lam, mim, huruf hijaiyah atau ada nyebutnya huruf muqatta'ah. Cara bacanya seperti tulisannya, hanya caranya sesuai dengan namanya. Namanya apa disebutkan? Yang pertama huruf alif, bacanya langsung alif. Yang kedua huruf lam, lam. Yang ketiga huruf mim, mim. Jadi bacanya langsung disebut hurufnya gimana? Alif lam mim. Jadi sebut nama hurufnya. Jadi bukan kok terus diharokati, enggak. Terus dibaca alama. Paham tuh? Jadi cara bacanya adalah sebut namanya. Alif, lam, mim. Adapun maknanya, sebagian ulama mengatakan ini enggak ada maknanya. Sebagian ulama mengatakan ini ada maknanya. Ulama-ulama yang mengatakan ini ada maknanya, huruf muqatta'ah ini ada namanya, pendapatnya juga bermacam-macam. Ada yang mengatakan ini nama surat. Tapi ini lemahnya apa kalau disebut nama surat? Berarti surat yang ini namanya surat Alif Lam Mim, surat depannya lagi namanya surat Alif Lam Mim juga. Nah, kemudian ada lagi yang berpendapat ini adalah rumus dari nama-nama Allah. Itu singkatan dan seterusnya. Macam-macam perbedaannya. Adapun yang paling kuat adalah pendapat yang pertama, bahwa huruf-huruf ini tidak ada maknanya. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Aku menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, huruf alif, huruf lam, mim, alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dan seterusnya gak ada maknanya. Ada maknanya itu kalau sudah dirangkai dalam satu kalimat, satu kata, baru ada maknanya. Adapun hikmah, karena Al-Quran adalah kitab yang penuh dengan hikmah, maka kita juga yakin bahwa tidak satu pun huruf yang ada di dalam Al-Quran yang tidak ada hikmahnya. Yang tidak ada hikmahnya. Termasuk adanya huruf-huruf muqatta'ah atau huruf-huruf hijaiyah yang terdapat di dalam awal-awal beberapa surat. Lalu apa hikmahnya? Sebagian ulama memperhatikan surat-surat yang diawali dengan huruf-huruf hijaiyah ini. Kemudian mereka berkesimpulan bahwa termasuk hikmah dari huruf-huruf hijaiyah ini adalah untuk menegaskan mukjizatnya Al-Quran, untuk membuktikan kepada orang-orang yang tidak percaya bahwa Al-Quran itu dari Allah, bahwa Al-Quran ini betul-betul dari Allah. Membuktikan kepada orang-orang yang menuduh bahwa Quran itu karangannya Nabi Muhammad, membuktikan bahwa tuduhan mereka itu tidak benar. Bagaimana? Mereka menuduh bahwa Al-Quran adalah karangan atau karyanya Nabi Muhammad. Terus Allah menantang mereka untuk membuktikan tuduhannya. Dengan cara apa? Ditantang untuk membuat kitab yang seperti Al-Quran. Gak bisa.
Tantangannya diturunkan. Oke, nggak bisa satu Quran, nggak apa-apa. Bikin 10 surat saja, seperti surat-suratnya Al-Quran. Masih nggak bisa. Sampai terakhir, bikin 1 surat saja seperti Al-Quran, juga tetap tidak bisa. Padahal mereka yang menuduh bahwa Quran itu ciptaannya Nabi Muhammad, karangannya Nabi Muhammad, itu adalah orang-orang Arab yang ahli membuat syair-syair, yang ahli dengan sastra. Mereka orang-orang Arab. Al-Quran bahasanya adalah bahasa Arab. Huruf-huruf yang dipakai juga huruf-huruf yang biasa digunakan oleh orang Arab, seperti alif, lam, mim. Sehingga ayat-ayat seperti ini seakan-akan ketika dibacakan kepada orang-orang kafir, dibacakan alif, lam, mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Itu adalah apa? Pukulan bagi orang kafir. Ini loh, Quran itu hurufnya alif, lam, mim. Katanya Quran itu karangannya Nabi Muhammad. Coba bikin dong kitab seperti Al-Quran. Quran loh bahasanya bahasa Arab. Hurufnya juga hurufnya orang Arab. Huruf yang dipakai oleh orang Arab. Alif, lam, mim. Bahkan kalau kita perhatikan huruf-huruf hijaiyah yang ada di awal beberapa surat itu, ada yang cuma 1 huruf, seperti nun, apa lagi? Qaf, apa lagi? Shad. Ada lagi yang 2 huruf, seperti Hamim, Yasin, Toha. Ada yang 3 huruf, seperti alif, lam, mim, alif, lam, ra, ta, sin, mim. Ada yang 4 huruf, seperti alif, lam, mim, sad. Alif, lam, mim, ra. Ada yang 5 huruf, kaf, ha, ya, ain, sod. Ada nggak yang lebih dari 5 huruf? Gak ada. Kenapa begitu? Ini mengingatkan bahwa bahasa Arab kan juga gitu toh. Bahasa Arab itu kalimat-kalimatnya ada yang terdiri 1 huruf. Misalnya huruf istifham. A amintum a. Itu 1 huruf. Ada yang 2 huruf. Man, tumma, dan seterusnya. 2 huruf. Lam, 2 huruf. Ada yang 3 huruf, kebanyakan 3 huruf. Ada yang 4 huruf. Ada yang 5 huruf. Nggak ada yang 6 huruf, nggak ada bahasa Arab. Kecuali 6 huruf itu berarti kelebihannya adalah apa? Huruf tambahan, huruf imbuhan. Tapi kalimat asalnya dalam bahasa Arab yang paling banyak adalah 5 huruf. Jadi begitu diulang-ulang, ada alif, lam, mim, ada alif, lam, mim, shad, dan seterusnya. Orang Arab mestinya mikir lagi. Yang nggak percaya bahwa Quran itu dari Allah. Bahasanya Quran juga bahasa Arab. Ada kalanya 1 huruf, ada kalanya 2 huruf, ada kalanya 3 huruf, ada kalanya 4 huruf, ada kalanya 5 huruf. Kalimat-kalimatnya nggak keluar dari pola-pola kalimat Arab. Tapi nyatanya disuruh bikin seperti Quran nggak bisa. Ini menunjukkan apa? Bahwa Quran itu betul-betul dari Allah.
Kalau Quran itu tidak dari Allah, mestinya mereka juga bisa. Kemudian huruf-huruf muqatta'ah ini tidak dikumpulkan satu tempat. Misalnya di awal Quran semua, surat Al-Baqarah semua, terus diawali alif, lam, mim, ha, mim, dan seterusnya, enggak. Tapi disebutkan pisah-pisah. Surat Al-Baqarah, ada surat Ali Imran, ada surat Al-A'raf, ada surat apa lagi? Yunus, ada surat Hud, ada surat Yusuf, surat Ar-Ra'd, ada. Ini juga kalau kita perhatikan juga ada faedahnya, ada hikmahnya. Apa itu? Supaya orang kafir tidak akan bisa mengulang-ulang bukti bahwa tuduhan orang kafir menganggap Quran itu karyanya Nabi Muhammad salah. Orang kafir berkali-kali mendengar alif, lam, mim. Nanti di tempat lain mereka dengar lagi alif, lam, ra, dan seterusnya. Sehingga apa? Istilahnya orang dipukul, orang dipermalukan, orang ditunjukkan kelemahannya. Itu enggak hanya sekali saja, tapi berkali-kali. Nah, di surat Al-Baqarah awal ayatnya alif, lam, mim. Mau baca Al-Baqarah sudah ada yang menunjukkan lemahnya orang kafir. Itu menunjukkan mukjizatnya Al-Quran. Mau baca Ali Imran, ada alif, lam, mim, mengingatkan lagi pada mukjizatnya Al-Quran. Mau baca Al-A'raf, alif, lam, mim, shad, mengingatkan lagi mukjizatnya Al-Quran, dan seterusnya. Itu manfaat atau tujuan dari terdapatnya huruf-huruf hijaiyah itu di awal beberapa surat. Jadi dia nggak dikumpulkan jadi satu, enggak. Kemudian kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir dia menguatkan pendapat yang terakhir ini. Pendapat yang mengatakan bahwa tujuan dari diturunkannya huruf-huruf muqatta'ah itu adalah untuk menunjukkan mukjizatnya Al-Quran. Ibnu Katsir mengatakan, karena itulah setiap surat yang diawali dengan huruf-huruf hijaiyah itu, atau huruf-huruf muqatta'ah itu, pasti di dalamnya disebutkan tentang kemenangan Al-Quran, penjelasan tentang mukjizatnya Al-Quran, dan keagungannya Al-Quran. Hal ini diketahui dengan meneliti satu persatu pada 29 surat yang diawali dengan huruf-huruf ini. Jadi 29 surat yang diawali dengan huruf-huruf hijaiyah, mayoritas di dalamnya terdapat kalimat-kalimat yang menyebutkan kemenangannya Al-Quran, mukjizatnya Al-Quran, keagungannya Al-Quran, dan seterusnya. Contoh, alif, lam, mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Al-Quran ini adalah kitab yang tidak ada keraguan tentang Al-Quran ini. Bahwa Al-Quran ini betul-betul turun dari Allah. Alif, lam, mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala alaikal kitaba bil haqq. Allah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan hak. Alif, lam, mim, shad, kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika haraj. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepadamu. Hamim, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim, dan seterusnya. Makanya Ibnu Katsir menguatkan kesimpulan bahwa hikmah adanya huruf-huruf itu adalah untuk menunjukkan
mukjizatnya Al-Quran, bahwa Al-Quran itu betul-betul mukjizat yang turun dari Allah. Buktinya orang kafir tidak bisa membuat kitab seperti